warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 program studi manajemen H yang beranggotakan saya Evi Apriani dengan NIM 34022200037. Saya Novia Apriani dengan NIM 34022200051. Saya Sipawi Amanda dengan NIM 34022200052. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari, SEMM. Di sini kami akan membawakan tema mengenai komponen-komponen sistem informasi manajemen berbasis komputer. Selamat menyaksikan. Menurut Abraham dan Malakas, sistem informasi manajemen berbasis komputer atau yang disingkat SIMPK merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan manajemen dalam sebuah organisasi. SIMPK memanfaatkan teknologi komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi yang digunakan oleh manajemen. Manfaat dari penggunaan SIMPK. Yang pertama, pengambilan keputusan yang tepat. SIMPK dapat memberikan manajemen informasi yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasi. SIMPK dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasi dengan mengotomatisasi beberapa tugas yang biasanya memakan waktu seperti pengolahan data dan pembuatan laporan. Yang ketiga, peningkatan pengendalian. SIMPK dapat membantu organisasi dalam meningkatkan pengendalian dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk memonitor kinerja organisasi. Yang keempat, peningkatan hubungan pelanggan. SIMPK dapat membantu organisasi dalam meningkatkan hubungan pelanggan dengan menyediakan informasi yang akurat mengenai pelanggan. Komponen utama dalam SIMPK. Yang pertama, komponen hardware. Hardware umumnya digunakan untuk menggambarkan mesin, alat, dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Hardware digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input daya, perhitungan, penyimpanan, dan penampilkan keluaran. Yang pertama, Central Processing Unit memproses data dan mengendalikan komponen lainnya dalam sistem komputer. Yang kedua, Storage Unit berfungsi untuk penyimpanan data baik yang sifatnya temporer ataupun fermentasi seperti permanen seperti RAM, hard disk, disket. Yang ketiga, Input Device sebagai kemasukan data, merubah data dalam komputer, contohnya keyboard, mouse, barcode, scanner. Yang ketiga, Output Device, penampilan data dan bentuk yang dipahami user, contohnya monitor, speaker, dan printer. Telecommunication Device mengendalikan peralihan informasi, menghubungkan berbagai unit komputer dalam suatu jaringan, contohnya mode, monitor, LAN, card. Yang kedua, ada software. Komponen perangkat lunak merupakan program-program yang nantinya akan terinstal pada komputer sehingga mampu melaksanakan aktivitas. Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris, Operating System OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dan
operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan browser. Sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Lebih jauh daripada itu, sistem operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Yang ketiga, brainware. Brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Brainware juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware komputer maupun software komputer. Berdasarkan tingkat pemanfaatannya, brainware komputer dibagi menjadi 4 tingkatan. Sistem analis adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, koordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Sistem analis juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Programmer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai salah satu atau banyak bahasa pemrograman seperti bahasa C, Pascal, Java, dan lain-lain. Programmer juga bisa dikatakan sebagai pembuat dan petugas yang mempersiapkan programmer yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang akan dirancang. Yang ketiga, administrator. Administrator adalah seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. Yang keempat, yaitu operator. Operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada, atau istilahnya dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Brainware termasuk bagian penting dari sebuah sistem komputer. Hardware tidak dapat bekerja tanpa adanya software, sedangkan software dan hardware tidak dapat bekerja tanpa adanya brainware. Jadi 3 komponen ini saling terkait dan saling membutuhkan. Yang keempat, yaitu prosedur. Prosedur adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang harus diikuti oleh pengguna untuk mengakses dan menggunakan SIMBK dengan benar. Prosedur ini membantu pengguna dalam menggunakan sistem dengan efektif dan efisien. Yang kelima, database. Database merupakan kumpulan yang terorganisir dan tersimpan sistem. Data ini dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan hak-hak yang diberikan. Database dalam SIMBK biasanya terdiri dari data yang berhubungan dengan pelanggan, stok, transaksi, dan kinerja keuangan. Perancangan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Proses perancangan sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tahapan perancangan SIMBK meliputi yang pertama, yaitu identifikasi masalah dan peluang bisnis. Yang kedua, analisis kebutuhan pengguna. Yang kelima, uji coba sistem. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi sistem. Selanjutnya yaitu implementasi sistem informasi manajemen berbasis komputer. Implementasi sistem informasi manajemen berbasis komputer atau SIMBK adalah proses mengubah perancangan sistem SIMBK menjadi suatu sistem yang berfungsi secara penuh. Proses implementasi SIMBK melibatkan berbagai tahapan dan strategi. Yang pertama, strategi implementasi SIMBK.
Persiapan implementasi pada tahapan ini sumber daya dan peralatan yang diperlukan untuk implementasi SIMBK dipersiapkan. Selanjutnya yaitu pengembangan jadwal implementasi. Pada tahapan ini, jadwal implementasi SIMBK ditentukan. Jadwal implementasi harus diperhitungkan faktor-faktor seperti kebutuhan pengguna, ketersediaan sumber daya, dan risiko yang terkait dengan implementasi. Selanjutnya yaitu pengembangan rencana implementasi. Pada tahapan ini, rencana implementasi SIMBK disusun. Rencana memperhitungkan implementasi aspek-aspek harus seperti penjadwalan, pengalokasian sumber daya, dan manajemen risiko. Selanjutnya yaitu pelaksanaan implementasi. Pada tahapan sistem SIMBK, implementasikan sesuai dengan rencana implementasi yang telah dibuat. Yang kedua yaitu pengujian dan evaluasi SIMBK. Pengujian dan evaluasi SIMBK dilakukan untuk memastikan bahwa sistem SIMBK berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian dan evaluasi SIMBK meliputi yang pertama yaitu pengujian fungsionalitas sistem. Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem SIMBK berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu pengujian kinerja sistem. Pengujian kinerja sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem SIMBK dapat menangani beban kerja yang diharapkan. Yang ketiga yaitu evaluasi pengguna. Evaluasi pengguna dilakukan untuk mengevaluasi kepuasan pengguna terhadap sistem SIMBK. Yang ketiga yaitu manajemen perubahan dalam implementasi SIMBK. Manajemen perubahan dalam implementasi SIMBK sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak menimbulkan resistensi dari pengguna. Beberapa strategi manajemen perubahan yang dapat dilakukan antara lain yaitu melibatkan pengguna dalam proses implementasi, memberikan informasi yang jelas tentang perubahan yang terjadi, mengkomunikasikan manfaat dari perubahan yang terjadi. Aplikasi sistem informasi manajemen berbasis aplikasi SIMBK pada berbagai bidang. Yang pertama ada pada bidang keuangan. Sistem informasi manajemen berbasis aplikasi atau SIMBK dapat membantu perusahaan dalam pengelolaan keuangan melalui aplikasi seperti 1. Aplikasi manajemen keuangan. Pada aplikasi tersebut dapat membantu perusahaan dalam memonitor dan mengelola arus kas, pembayaran piutang dan pembayaran hutang. Yang kedua, aplikasi manajemen anggaran. Aplikasi ini membantu perusahaan dalam menyusun anggaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, aplikasi manajemen pajak. Aplikasi ini membantu perusahaan dalam menghitung dan membayar pajak dengan tepat waktu. Yang kedua, ada pada bidang pemesanan dan penjualan. Sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam membantu perusahaan dalam meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan seperti melalui aplikasi seperti 1. Aplikasi manajemen kampanye pemasaran. Di aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola kampanye pemasaran secara efektif. Yang kedua, aplikasi manajemen penjualan. Di dalam aplikasi itu dapat membantu perusahaan dalam memonitor dan mengelola penjualan dengan mudah. Yang ketiga ada aplikasi manajemen hubungan pelanggan. Aplikasi tersebut dapat membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui pengelolaan data pelanggan yang efektif. Yang ketiga ada pada bidang produksi dan operasi. Pada bidang produksi dan operasi, aplikasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi dan operasi melalui aplikasi seperti 1. Aplikasi manajemen ranking pasukan. Aplikasi tersebut membantu perusahaan dalam mengelola pasokan bahan baku produksi, distribusi produksi secara efektif. Yang kedua, aplikasi manajemen persediaan. Aplikasi tersebut membantu perusahaan dalam memonitor dan mengelola persediaan
bahan baku dengan mudah. Yang ketiga ada aplikasi manajemen produksi. Dalam aplikasi tersebut dapat memantau dan mengelola produksi dengan efisien. Yang keempat ada pada bidang sumber daya manusia. SIMBK dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi efektivitas pengelolaan sumber daya manusia melalui aplikasi seperti aplikasi manajemen kinerja. Ini dapat membantu perusahaan dengan memantau dan mengelola kinerja karyawan secara efektif. Yang kedua, ada aplikasi manajemen pengkajian. Aplikasi tersebut membantu perusahaan dalam mengelola pengkajian dengan mudah dan efisien. Yang ketiga, ada aplikasi rekrutmen. Perusahaan tersebut dapat menumbuhkan dan merekrut karyawan yang tepat untuk posisi yang tertentu. Ada keamanan dan risiko pada sistem informasi manajemen berbasis komputer. Keamanan informasi pada SIMBK meliputi berbagai aspek seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Salah satu cara untuk menjaga kerahasiaan data adalah dengan memberikan hak akses yang terbatas pada pengguna tertentu. Sedangkan untuk menjaga integritas data perlu dilakukannya validasi dan verifikasi data sebelum disimpan. Kesediaan data juga sangat penting. Oleh karena itu perlu dilakukan backup data secara berkala meskipun terjadinya kerusakan pada sistem tersebut. Untuk mengurangi risiko dan menjaga keamanan, SIMBK perlu dilakukan manajemen risiko yang baik. Tantangan dan peluang pengembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer, yaitu tantangannya, salah satu tantangan dalam pengembangan SIMBK adalah terkait dengan biaya dan waktu implementasi, karena pengembangan SIMBK membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Kesesuaian SIMBK dengan kebutuhan bisnis yang berubah-ubah sehingga perlu dilakukannya pembaruan dan penyesuaian secara berkala. Peluangnya mengintegrasikan berbagai informasi yang ada dalam organisasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, dan memudahkan akses informasi dari mana saja dan kapan saja. Contoh penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer ada satu, bank digunakan untuk mengelola data nasabah, transaksi keuangan, analisis risiko kredit, dan laporan keuangan. Contohnya ada pada sistem perbankan online, mobile banking. Yang kedua ada pada rumah sakit, digunakan untuk mengolah data pasien, jadwal dokter, pengelolaan inventaris obat dan alat kesehatan, serta analisis kesehatan. Contohnya ada sistem rekam medis elektronik dan aplikasi penjadwalan dokter. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur, pada SIMBK digunakan untuk mengelola produk inventaris bahan baku dan produksi analisis data kerja produksi. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dan MES atau Manufacturing Execution System. Perusahaan perdagangan pada SIMBK digunakan untuk mengelola inventaris produk, transaksi penjualan, analisis data penjualan, dan pengelolaan gudang. Contohnya adalah sistem POS atau point of sale dan aplikasi manajemen inventaris. Yang kelima ada perusahaan jasa. Pada SIMBK contohnya digunakan untuk mengelola data pelanggan, penjadwalan layanan, pengelolaan inventaris alat, dan perlengkapan. Contohnya ada sistem manajemen pelanggan dan aplikasi penjadwalan layanan.